Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi semua. Pada hari ini Ibu akan mengisi jam, menggantikan jam dari Ibu Aryani Pongo karena beliau tidak sempat masuk di kelas. Jadi Ibu yang akan mengganti jam ini, ya, dengan topik Ibu sesuai RPS topik Ibu, yaitu pertemuan ke-7, ya. Nah, untuk pertemuan ke-7 ini kita akan membahas, Ibu share dulu ya. Oke, baik. Kita akan membahas tentang isu dalam pelayanan kebidanan, ya. Apa saja sih isu dalam pelayanan kebidanan, kemudian apa itu isu pelayanan kebidanan dalam sebuah konteks etika kebidanan, ya. Nah, tujuan pembelajaran ini, Anda setelah mengikuti pembelajaran ini, Anda bisa menjelaskan dan memahami isu etik dalam pelayanan kebidanan. Yang pertama. Kedua, Anda bisa memahami isu moral dalam pelayanan kebidanan. Kemarin kan kita sudah tahu apa sih isu etik dan apa itu isu moral. Artinya begini, apa itu etik dan apa itu moral. Kalau etik itu kan dia lebih kepada apa yang boleh dan tidak boleh, apa yang baik dan tidak baik dalam segi satu organisasi, satu profesi. Kalau moral ya itu dia lebih kepada masyarakat, ya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang baik dan tidak, yang lebih luas konteksnya di masyarakat, ya. Nah, ada beberapa isu etik dalam kebidanan. Kita lihat dulu apa itu isu etik, ya. Isu etik dalam pelayanan. Jadi isu etik itu ada isu secara etik dan ada secara moral. Secara etik kita sudah paham bahwa itu yang berada di dalam satu profesi, satu organisasi, satu lingkup pekerjaan kita, ya. Tapi kalau moral itu dia lebih pada kehidupan sehari-hari masyarakat, ya, seperti itu. Jadi Anda bisa memilah dulu ya antara etik dan moral. Nah, topik penting yang berkembang di masyarakat tentang nilai manusia, ya. Jadi etik itu bagaimana isu penting yang berkembang di masyarakat tentang sebuah nilai, ya, yang menghargai suatu tindakan yang berhubungan dengan aspek kebidanan, ya. Karena tadi Ibu sudah katakan bahwa etik itu lebih kepada skopnya, lebih kepada profesi, lebih kepada kebidanan. Jadi apa yang nilai tentang nilai yang baik, ya, nilai yang buruk, yang boleh tidak boleh, yang ada di dalam sebuah lingkup aspek kebidanan. Tapi kalau kita berbicara tentang moral, ya, ini merupakan topik penting yang berhubungan dengan benar dan salah. Tetap dia berbicara tentang benar dan salah, baik dan buruk, ya, dalam kehidupan sehari-hari, ya, dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan masyarakat, ya. Intinya bahwa kita akan berbicara tentang moral, ya, yang berkaitan dengan pelayanan kebidanan. Misalnya kasus abortus, ya, abortus kalau di lingkungan masyarakat abortus ini merupakan sesuatu yang tidak boleh, ya, begitu. Kemudian eutanasia itu artinya pemutusan kehidupan seorang manusia, ya. Kemudian terminasi kehamilan atau menghentikan kehamilan, ya. Nah, pengertian isu etik dalam pelayanan kebidanan. Jadi isu ini adalah sesuatu masalah yang berkembang di masyarakat atau suatu lingkungan yang belum tentu benar dan membutuhkan pembuktian. Misalnya isu yang saat ini berkembang, ya, tentang kebidanan, contohnya apa, ya? Contohnya mungkin bidan D3 dilarang untuk melakukan pertemuan persalinan. Ini contoh, ya, ini contoh, ini tidak real. Ini kan hanya isu, ya, isu yang berkembang, yang saat ini ada berkembang. Tapi ini kan belum tentu benar, ya, belum tentu benar dan harus dibuktikan bahwa apa yang dikatakan apa benar bidan D3 tidak boleh melakukan praktik kebidanan, ya. Nah, ini harus dibuktikan. Buktinya dengan apa? Ya dengan aturan, dengan apa dan sebagainya, ya. Itu adalah contoh. Tapi sebenarnya tidak. Bidan D3 itu adalah bidan yang boleh melakukan pelayanan kebidanan, ya. Ini kan kita berbicara dengan isu. Jadi isu itu adalah sesuatu yang berkembang, yang orang cerita, yang orang simpang siur, ada suara-suara gitu, ya. Tapi
belum tentu yang dikatakan itu benar ya. Untuk membuktikan bahwa ini benar dan tidak itu dibutuhkan pembuktian ya. Nah, kemudian kita berbicara dengan dilema. Dilema adalah keadaan di mana kita dihadapkan terhadap dua alternatif pilihan ya, dihadapkan pada dua alternatif pilihan. Misalnya seorang ibu hamil datang ya dengan hipertensi berat ya, dengan hipertensi berat, sudah ada udem dan sebagainya, sudah mau menuju ke preeklamsi ya, preeklamsi. Kemudian di sisi lain pilihannya bahwa apakah kita harus melakukan rujukan ini ya, tapi ternyata keluarga tidak mau merujuk. Nah, ini kan merupakan satu dilema. Bagaimana apakah kita tetap memberikan pelayanan atau kita harus merujuk? Nah, itu adalah dilema. Dilema adalah keadaan di mana kita dihadapkan pada dua alternatif pilihan. Pilihan kita yaitu kita mau merujukkah atau kita harus melakukan pelayanan ya. Artinya bahwa dari dua masalah ini memiliki kebutuhan yang sama ya, memiliki kebutuhan yang sama, memiliki manfaat yang sama begitu. Namun kita membutuhkan pemecahan masalah, kita harus memilih salah satu di antaranya ya. Dilema muncul karena terbentuk pada konflik moral, artinya nilai-nilai yang ada di masyarakat itu ya, adanya pertentangan batin atau pertentangan yang lain-lain, misalnya keluarga tidak mau untuk dirujuk, ya, keluarga merasa bahwa kehamilan dengan bengkak-bengkak itu adalah hal yang biasa, ya, itu seperti itu, ya. Nah, contoh isu etik dalam pelayanan kebidanan. Ini adalah contoh ya, contoh bagaimana isu etik dalam pelayanan kebidanan. Kasusnya ya, ini antara isu etik yang terjadi antara bidan dengan klien, keluarga dan masyarakat. Isu etik juga bisa terjadi antara bidan dengan bidan. Isu etik pun bisa terjadi antara bidan dengan sejawat lainnya ya, profesi lainnya. Boleh, bisa terjadi dengan apa saja ya. Nah, ini adalah contoh isu etik yang terjadi pada bidan dengan klien atau pasien, keluarga dan masyarakat. Contoh, seorang perempuan ya, G1 itu artinya hamil pertama, P itu adalah partus 0, A adalah abortus 0. Jadi seorang perempuan hamil anak pertama ya, dia belum pernah melahirkan dan belum pernah terjadi abortus. Dia hamil 38 minggu ya, 38 minggu berarti sudah 9 bulanan ya. Datang ke Polindes, diantar suaminya dengan keluhan perutnya terasa kencang sejak 5 jam yang lalu. Artinya sudah ada kencang-kencang. Setelah bidan melakukan VT atau pemeriksaan dalam, pembukaannya 3. Nah, letak janinnya ini sungsang, artinya yang seharusnya kepala di bawah, ini pangkatnya, bokongnya yang di bawah ya. Bidan merencanakan dirujuk ke rumah sakit. Bidan ini merencanakan bahwa ini harus dirujuk ke rumah sakit karena saya tidak mampu untuk menolong ini dengan fasilitas yang ada di tempatnya bidan ini ya. Ini karena posisinya di Polindes ya. Sehingga bidan memberikan penjelasan kepada keluarga, kepada klien ya, bahwa ini bukan kewenangannya, namun ini harus dirujuk agar ibu dengan bayinya ini bisa ditolong di fasilitas yang lebih lengkap oleh tenaga yang lebih memadai ya, karena ini bidannya sendiri di Polindes. Nah, tapi keluarga ini tetap memaksa bahwa tidak bisa, ibu bidan tolong saja di sini, kita kalau ke kota tidak bisa dan sebagainya. Nah, akhirnya bidan melakukan pemecahan masalah, artinya memutuskan bahwa bayi ini oke lah, kalau gitu saya tolong di sini, karena tadi permintaan daripada keluarga ya. Nah, ternyata persalinan ini berjalan dengan lambat ya, dan kepala janin tidak bisa keluar, artinya bokongnya sudah lahir, kepalanya tidak bisa keluar, tidak bisa lahir ya. Nah, setelah bidan berupaya dengan semaksimal mungkin, ternyata bayinya meninggal karena tadi kepalanya terlambat lahir ya. Keluarga langsung menyalahkan bidan bahwa bidannya tidak kerja baik, bidan tidak profesional ya. Dan dalam masyarakat pun tersebar orang berbicara bahwa bidan tidak melakukan tindakan dengan baik, bidan itu lambat, tidak melahirkan kepalanya dengan baik ya, padahal bokongnya sudah lahir, kenapa kepalanya tidak cepat dilahirkan, tidak sesuai prosedur ya. Ini artinya menjadi sebuah isu yang ada di masyarakat. Nah, konflik ini adalah bahwa yang terjadi konflik pada kasus ini
Keluarga atau suami menolak dirujuk ke rumah sakit dengan alasan tidak punya biaya untuk operasi. Artinya mereka tidak ada biaya untuk dirujuk. Nah, isu tadi Ibu sudah katakan bahwa isu adalah sesuatu yang berkembang di masyarakat yang belum tahu di kebenarannya, ya. Jadi masyarakat ini beredar isu bahwa masyarakat ini mengatakan bahwa bidan tidak melayani pasien dengan baik, tidak sesuai dengan prosedur, ya. Kemudian menilai bahwa bidan ini menangani pasien dengan kalau kelas ekonominya rendah, dia lambat, ya, membeda-bedakan pasien dan lain sebagainya, ya. Padahal sebenarnya ini kan membutuhkan pembuktian. Nah, ada dilema tadi bahwa bagaimana seorang bidan itu ditempatkan pada dua pilihan, ya. Kenyataan yang ada di lapangan bahwa bidan ini sebenarnya dia sudah ingin merujuk, ya, tapi yang memutuskan untuk bisa rujuk atau tidak ini adalah keluarga, dan keluarga memaksa untuk harus ditolong. Padahal bidan sudah mengatakan bahwa dia mempunyai keterbatasan kemampuan dan sarana. Selain itu, bidan juga melakukan pertolongan persalinan yang seharusnya persalinan sungsang ini dilakukan di rumah sakit. Ini adalah dilema yang ada, ya. Dia mau rujuk tidak boleh, ya, keluarga tidak mau, sedangkan kalau dia tolong di sini dia tidak bisa, fasilitasnya tidak ada dan sebagainya, ya. Itu adalah dilemanya. Sehingga bagaimana kita sebagai bidan bisa menyikapi isu-isu moral yang ada di dalam kebidanan itu, ya, yang ada di dalam kita. Ini kasus yang tadi Ibu jelaskan ini adalah kasus yang real, kasus yang sering sekali terjadi pada saat di lapangan, ya. Nah, isu moral, ya. Jadi moral merupakan pengetahuan atau keyakinan tentang adanya hal yang baik dan buruk yang mempengaruhi seseorang. Moral ini, kita berbicara moral berarti baik dan buruk. Sama, isu pun kita berbicara baik dan buruk, ya. Nah, kemudian kesadaran yang baik yang buruk ini berkembang di dalam diri seseorang seiring dengan pengaruh lingkungan, pendidikan, sosial, agama, dan lainnya, ya. Artinya bahwa dengan lingkungan yang baik, kita bisa berkembang menjadi seseorang yang baik, ya. Dengan tingkat pendidikan yang baik, yang tinggi, otomatis seseorang memiliki perkembangan daripada dirinya juga baik, ya. Di dalam ini juga ada sosial budaya yang mempengaruhi, ya, dan sebagainya. Artinya sosial budaya. Kalau sosial budaya ini adalah sesuatu hal yang dilakukan turun-temurun, ya, turun-temurun dilakukan di dalam suatu masyarakat, gitu, ya. Kalau mamanya dulu melahirkan di dukun, dia akan menyuruh anaknya melahirkan juga di dukun, bahwa dia mengatakan itu hal yang biasa, ya. Nah, ini adalah sesuatu yang sebenarnya sudah tidak boleh, ya. Artinya sesuatu yang sudah tidak boleh seiring dengan perkembangan zaman, bahwa pertolongan persalinan itu harus dilakukan oleh tenaga kesehatan, ya, yang dilakukan di fasilitas kesehatan. Isu moral dalam pelayanan kebidanan. Jadi isu moral dalam pelayanan kebidanan yaitu merupakan topik yang penting yang berhubungan dengan benar dan salah dalam pelayanan kebidanan. Contoh, nilai-nilai yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari yang ada kaitannya dengan pelayanan kebidanan, menyangkut abortus, kasus abortus, ya. Kasus abortus, kasus eutanasia, ya. Eutanasia yaitu kita mengakhiri kehidupan seseorang secara sengaja untuk menghilangkan penderitaannya. Misalnya orang dengan kanker sudah stadium lanjut, ya, kemudian dia sudah mempunyai harapan hidup yang sangat kecil, ya, kemudian artinya dia bertahun-tahun dia koma begitu, ya. Nah, ini sebenarnya kalau dalam medis itu ada bagaimana kita bisa menghilangkan saja nyawanya daripada dia menderita, ya, daripada dia menderita. Tapi kembali lagi ini bisa tidak diterima oleh masyarakat seperti apa yang ada di sesuai agama, ya. Apakah agama mengizinkan seperti ini? Yang jelas tidak, ya, tidak ada agama yang memperbolehkan, ya, walaupun sebenarnya baik, ya, sebenarnya baik, tujuannya baik, yaitu supaya pasien ini tidak terlalu lama menderita, gitu, ya. Kemudian keputusan untuk terminasi kehamilan, artinya kalau terminasi kehamilan ini misalnya seorang ibu dia hamil anak sudah 6 bulan, ya. Nah, hamil 6 bulan, kemudian hasil USG, hasil pemeriksaan
menunjukkan bahwa mungkin bayinya punya kelainan, misalnya tidak punya tengkorak kepala ya, atau ususnya keluar ya, atau dengan cacat-cacat yang lain, sehingga diperkirakan bahwa bayi ini akan lahir dengan cacat ya. Daripada dia lahir dengan cacat, sebaiknya dilakukan terminasi kehamilan, karena kalaupun dia lahir, dia tidak akan bisa produktif begitu, tidak akan bisa menjadi apa ya, menjadi sesuatu yang yang produktif lah. Artinya kasihan kalau dia lahir begitu akan berimbas kepada dirinya, makanya dilakukan terminasi kehamilan. Namun kembali apakah ini sesuai dengan nilai-nilai yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari yang tadi? Apakah sesuai dengan budaya Indonesia ya? Apakah sesuai dengan hukum agama yang ada ya? Apakah masyarakat sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada di sini ya? Ini adalah merupakan isu moral di dalam pelayanan kebidanan ya. Nah, mutu pelayanan kebidanan yang baik, landasan pemerintahan dengan oke. Jadi untuk kita bisa melakukan pelayanan kebidanan yang baik, maka kita harus berlandaskan pada etik dan moral yang baik. Artinya etik dan moral yang baik dalam lingkup pelayanan kebidanan, profesi kebidanan baik, dan dalam lingkup aspek sehari-hari, kehidupan sehari-hari juga baik ya. Dilema ini muncul karena adanya konflik moral, pertentangan batin, atau nilai-nilai yang diyakini bidan dengan kenyataan yang ada ya. Nah, ketika kita mencari solusi dari sebuah permasalahan ya, yang tadi kita sudah berada di dalam satu kasus permasalahan, kemudian bagaimana sih kita mau menentukan yang mana yang terbaik ya? Kita harus memilih salah satu. Itu artinya bahwa kita harus melakukan pemecahan masalah. Pemecahan masalah ini, atau pada saat kita mencari solusi pemecahan masalah ini, pertama yaitu kita fokuskan pada bahwa tindakan yang akan kita ambil atau keputusan yang akan kita ambil ini untuk kesejahteraan klien. Ya, artinya untuk kesejahteraan, kenyamanan daripada klien atau keselamatan klien. Ya, yang kedua bahwa kita menjamin bahwa tindakan ini tidak menghilangkan sesuatu bagian atau sesuatu bagian daripada kondisi klien. Ya, artinya apa yang kita lakukan ini adalah manfaatnya lebih besar dibandingkan dengan kerugiannya ya. Oke, sampai di sini Ibu harap kalian paham tentang bagaimana kita melihat isu etik dan isu moral di dalam pelayanan kebidanan. Nah, tugas Anda ya, setelah Anda mendengarkan materi dan membaca PowerPoint dari Ibu ya, silahkan Anda membuat resitasi, ya Anda membuat resitasi. Resitasi ini dalam RTS itu juga ada namanya pembelajaran mandiri yang sudah Ibu masukkan linknya, ya. Ada link YouTube, ada link blog, itu juga Anda buka, Anda pelajari lagi, ya. Yang Anda pelajari itu ditambah dengan yang Ibu Vera jelaskan ini, ya Anda membuat resitasi, ya. Resitasi yang Anda buat harus tulis tangan rapi, ya. Nah, harus tulis tangan rapi. Kemudian Anda silakan mencari isu etik dan isu moral masing-masing satu. Beri tanggapan apa konfliknya, kemudian apa dilemanya yang ada di dalam isu itu ya. Anda bisa mencari dalam sebuah berita, dalam buku mungkin atau dalam majalah ya. Apa sih isu moral dan isu etik ini ya. Anda cari dulu, kemudian Anda memberi tanggapan bahwa pada kasus ini konfliknya apa? Ya tadi Ibu sudah kasih contoh konflik. Konfliknya adalah ini, dilema yang terjadi adalah ini ya. Nah, Anda tulis tangan rapi kemudian kirim ke Google Classroom yang sudah ada ya, kemudian tidak lewat dari jam 16. Sedangkan untuk tugas kelompok ya, tugas kelompok ini kalian gunakan kelompok yang dulu. Kelompok yang dulu, kalian cari isu etik dan isu moral yang pernah terjadi di sekitar Anda ya. Tentang antenatal care ya, antenatal care, kemudian ini Ibu salah ketik ya, ini sebenarnya antenatal care ya. Asuhan pada kehamilan, persalinan dan pada saat
nifas ya. Apa sih kasus, contoh kasus? Contoh kasus pada saat kehamilan itu apa yang mempunyai isu etik dan isu moral? Pada saat persalinan apa yang mempunyai isu etik dan isu moral? Sedangkan dan pada saat nifas itu apa ya? Untuk isu etik dan isu moral ya. Apabila tidak ada kasus ya, ini Anda kan cari kasusnya ya. Silakan Anda mencarikan di internet ya. Nah, kalau Anda punya kasus yang real, yang pernah Anda dapatkan misalnya di keluarga, di masyarakat, silakan Anda angkat itu. Tapi kalau tidak ada, Anda boleh mencari di media internet ya, media massa internet. Kalian lakukan pengkajian, kemudian buatlah dalam makalah dan buat dalam bentuk PowerPoint. Seperti yang Ibu saat ini lakukan, setelah PowerPoint keluar, kalian melakukan menjelaskannya secara model video seperti ini ya. Kirimkan di Google Classroom, kumpul terakhir sebelum jam 4 sore. Demikian materi yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini ya. Kurang dan lebih Ibu mohon maaf. Nanti kita akan berdiskusi secara lanjut sesuai dengan hasil daripada tugas kelompok kalian ya. Oke, baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat pagi.